Selasa 20 Februari 2024, pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, pemungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB, perdesaan dan perkotaan P2 yang diselenggarakan di Ballroom Crown Victoria Hotel Tulungagung. Acara yang dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Susono MT. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Lili Ismiati mengatakan maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini yakni memberikan informasi proses penyampaian SPPT dan pemungutan PBB P2 di Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Menurut Kepala Bapenda Tulungagung, beberapa materi dalam sosialisasi ini antara lain tahapan pemungutan PBB P2 tahun 2023, pelayanan PBB P2 dan PBHTB, kemudian administrasi penatausahaan penerimaan PBB P2. Selanjutnya, PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Susono MT menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan sosialisasi penyampaian SPPT pemungutan PBB P2 tahun 2024 dengan maksud dan tujuan memberikan wawasan tentang besaran ketetapan SPPT PBB P2 yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi oleh para narasumber dari Bapenda Kabupaten Tulungagung. Ya, hari ini kita sosialisasi untuk mengawali penyampaian SPPT PBB P2. P2 itu perkotaan dan perdesaan yang kemudian nanti akan dibagikan ke kepala desa, kemudian desa membagikan kepada seluruh warganya yang punya kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Targetnya tentunya kita mengacu pada tahun 2023 bahwa ada capaian yang lebih dari target yang ditentukan. Kalau kemarin target kita itu 100 berapa itu tadi? Berapa? Ya, targetnya 133, realisasinya 138 miliar. Berarti kalau kita prosentasenya kurang lebih 103,5% tadi tahun 2023. Tahun 2024 juga begitu. Targetnya tahun 2024 berapa ya? Target 134. Tentunya harapan target tahun 2024 juga sama, ada 103. Itu yang dari PBB. Kemudian yang dari pajak dan restitusi tidak sama, nanti kita akan targetkan ada kenaikan sesuai dengan capaian yang tahun 2023 yang ditargetkan di tahun 2024. Seperti saya singgung tadi bahwa PAD kita itu kan 580 miliar PAD, sedangkan kebutuhan belanja kita ada 3 triliun 08. Berarti kan yang lain disupport dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK dan dari pemerintah provinsi. Artinya kalau misalnya kita tidak berupaya meningkatkan PAD, maka kemampuan fiskal kita tetap rendah. Kita memang tergolong kemampuan fiskal kita rendah. Ada potensi yang harus dikembangkan, terutama yang sudah kelihatan adalah Pansela. Pansela itu kalau tidak segera diinisiatif untuk menggali PAD atau mendapatkan investor yang bisa membangun bagian selatan Tulungagung, maka kita akan terlambat. PAD-nya ya sudah begitu. Itu yang trennya tiap tahun kan selalu numpuk di akhir, Pak. Tren terakhir numpuk di akhir, dan jadi petugas Bapenda lah yang berupaya mengingatkan. Tapi memang itu jadi PR-nya Kabupaten Tulungagung, bagaimana progresnya setiap tahun ini supaya tidak menumpuk di belakang. Nanti di dan punya berusaha saja bagaimana tidak menumpuk di belakang. Kan ada timnya yang bertugas mempercepat progres pencapaian pembayaran pajak. Oke, seperti itu ya. Pak Heru, kenaikan pajak PBB tahun ini berapa persen? 8%. 8% ya. Dari tahun lalu kan Jinan selalu menyinggung investasi di Tulungagung. Tahun ini realisasinya ada apa? Ini sudah dijajaki, ada 2. Yang pertama akan ada investasi perusahaan yang akan mengolah plastik. Tetapi kan ini kan bukan terbentur karena RT RW masing-masing kecamatan itu belum selesai semua, sedangkan mereka membutuhkan itu. Ya, ada izin khusus kalau misalnya RT RW rencana detail Taruang wilayah kecamatan kan belum. Ada 2, yang satu itu tentang
nggak terlalu gede, tapi menurut saya bagus. Ada yang mengajukan investasi yang terkait pemasangan iklan di beberapa tempat strategis ya, bebas itu ada kompensasi bagaimana nanti membangun sekitarnya. Kalau misalnya itu jadi akan tempat-tempat tertentu akan jadi yang Nilainya berapa? nilainya kalau potensi kemarin sekitar 5 M, tetapi kalau yang perusahaan ini sekitar 30-an Per tahun, Pak? Nah, investasi yang akan yang masuk. Kan karakternya beda. PBB ini mungkin dari awal sudah kita sosialisasikan untuk progresnya itu di awal. Cara pancingannya kan mengadakan kegiatan supaya pembelian di awal tidak numpuk di akhir jatuh tempo. Nanti di bulan Juni atau Juli, jadi pembayar sampai dengan Mei itu bisa masuk biar baca undian. Nah, itu untuk menstimulus pembayaran supaya bisa lancar di awal dan lancar. Nanti kalau lancar kan bisa untuk membangun daerah Tulungagung gitu Mas. Sudah? Bu, tadi kan sempat 8% tadi loh Bu, kenaikan PBB kedua. Nah, ini apa sih Bu? Pertimbangannya apa sih? Yang di 8% tadi? Iya. Yang membidangi? Iya. Jadi analisa kita pertama dari pelayanan tahun sebelumnya. Pelayanan itu bisa dimutasi, terus juga beberapa, termasuk kita melakukan penilaian individu terhadap perumahan dan juga objek nilai-nilai tanah yang mempengaruhi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dari analisa tidak secara keseluruhan naik 8%, tapi ada titik tertentu yang memang naik secara akumulasi ketemunya 8%. Ini tidak terlalu besar Pak ya? Iya. Jadi kita menyesuaikan juga hasil penilaian termasuk karena mungkin penilaian kita tinggi, tapi dari pelayanan itu ada yang sudah penghapusan juga kelihatan, akhirnya secara total ketemunya 8%. Kalau tahun 2023 kemarin berapa sih Pak? PBB? Ya. PBB itu. Kalau PBB-nya itu kita di tingkat 38. Kalau 38 tadi pajak daerahnya, kalau PBB-nya itu 38. Iya. Kita tahun ini ketetapannya 42,9. Targetnya Pak? Kalau targetnya kita ambil ada margin rentang 5%, jadi kita di angka 40,5 M targetnya dari ketetapan. Tapi kalau mengacu tadi bisa naik 8%, berarti kira-kira berapa Pak? Itu tadi dari tahun kemarin di angka 38, sekarang ke 40,5 itu sekitar 8%-nya dari itu. Kalau secara ketetapan global totalnya 42,9. Tapi karena nantinya tidak mungkin itu akan jadi full karena ada juga pelayanan keberatan dan sebagainya, pasti kita targetnya kita ada marginnya untuk ada interval 95% dari total. Tapi target keseluruhan PAD akan berat nggak sih Pak untuk menyamai tahun lalu Pak? Kalau kita tentunya ya tetap optimis saja. Semoga tercapai gitu loh Mas. Ya. Kan naik, tapi kan yang moga-moga tercapai gitu kan, loh. menggali potensi baik yang baru maupun mengoptimalkan yang sudah ada. Tadi kan parkir udah jelas kurang nih Pak. Ya, Parkir yang kurang. Akan diganti, akan diisikan dari mana itu? kita ada tentunya kita dari menggali potensi baru dan juga mengoptimalkan potensi yang ada. Kalau dari parkir, retribusi parkir itu kita turun, dan mungkin tadi KPC dan titik Wilayah Selatan mungkin bersama dengan ketiga yang juga berkontribusi ke PAD. Dan sektor pajak kita juga beberapa potensi baru di hotel karena ini juga baru membuka resto, banyak kafe resto yang juga buka, termasuk yang sudah ada ini kita optimalkan bahwa yang dibayar itu benar-benar sesuai dengan Ya, kehilangan retribusi parkir nggak akan pengaruh banyak ya? Jadi pengaruhnya itu kita tambah bisa mungkin menutupi bahkan kalau bisa naik. Jadi secara akumulasi tidak signifikan. Mas Sony, beberapa tahun yang lalu kan ketika PBB dinaikkan itu kan ada yang warga desa yang menolak kayak gitu-gitu ya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa seperti apa? Nah, jadi akhirnya dari 3 tahun yang evaluasi JUP itu kita formulakan ketetapannya dengan menggunakan stimulus pajak. Jadi yang tiap tahun kita kurangi sedikit demi sedikit, jadi tidak langsung total. Akhirnya menimbulkan resistensi seperti kemarin harapan kita naik ternyata kan menimbulkan resistensi. Pak, yang
temuan BPK kemarin apa sudah clear? Temuan BPK Penghapusan itu, Pak. Penghapusan piutang itu. sudah ada komitmen, cuma Sudah kan tidak dicicil. Sudah dicicil. sesuai hasil komitmen Sesuai penyelesaian itu kan tidak selesai aturan. selesai sampai dengan diberikan waktu sampai 2027. Tapi tidak bisa terus gitu loh, Mas. Ya. Bertahap. Kita sudah berapa persen? Kalau kita kurang lebih 40%, tahun ini 4,9, berarti kurang 11. Iya. Terus ya. Iya.